mau dibawa juga ke Mekah. Jadi ibu pengen nggak berhitung kah? Saya bilang pengen, tapi uangnya dari mana? Saya, ya Allah. Kemudian saya bilang, oke ibu, siapkan kesehatan, jaga kesehatan. Saya kirim uang dari Jepang. Maaf nih, ya jangan baca nih. Kemudian kita ngomong kepada murid, murid-murid, kamu harus rajin baca. Itu akan mentah dengan sendirinya. Karena tadi kan, Rasulullah itu begitu, dia memberikan contoh kan. Jadi karena contoh itu karena dahsyat, bisa mewakili jutaan kata. Saya ingat berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yusron Sadi, tuan rumah YS Podcast. Kita hari ini sangat luar biasa dengan sahabat yang cukup lama saya kenal. Waktu mendirikan sebuah stasiun TV dulu bersama beliau. Banyak hal yang bisa kita ulik bersama beliau. Dan awal saya membuat YS Podcast, tamu-tamu awalnya juga dengan beliau. Sudah hadir di sini Kang Heri Kaizen. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang selalu saya ingat, bertemu dengan Kang ini selalu membawa energi semangat. Insya Allah. Wah, luar biasa. Selamat datang lagi di YS Podcast Kang. Siap, karena ini menjadi narasumber lagi. Jadi bukan pertama kali ini ya Kang Heri ada di sini. Kang, banyak hal yang cukup lama saya ketahui dari Kang. Kita mendirikan dulu, merintis sebuah stasiun televisi. NAA TV itu ada sebuah acara yang memang lain daripada yang lain. Di situ NAA TV menghadirkan motivator. Siap. Nah, itulah Kang Heri Kaizen. Heri Kaizen di situ menjadi motivator. Nah, saya kaitkan dengan sekarang, Kang. Ternyata saat ini di tengah konten yang mohon maaf joget, goyang. Nah, selain itu memang sudah diimbangi sebetulnya dengan konten-konten dakwah. Nah, cuman ada yang terasa hilang. Saya jarang sekali melihat konten-konten motivasi yang kira-kira itu bisa mewakili perasaan Gen Z saat ini. Kang, sebagai seorang motivator, bagaimana Kang melihat perkembangan dunia digital kita kaitkan dengan memotivasi diri ada di konten kreator? Oke. Terima kasih Bang Yusron ya. Untuk pemirsa semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pas saya menjumpai Anda semua dalam keadaan baik. Dan tentunya saya secara pribadi mendoakan bahwa perjumpaan ini tidak sia-sia. Tapi perjumpaan ini penuh makna. Amin. Ya. Perubahan memang sesuatu yang abadi, tidak bisa diubah. Nah, sekarang Gen Z juga itu merasakan. Itu tidak pernah kita alami. Sebelumnya begitu cepat masif dan seterusnya. Tapi saya juga bisa mengambil salah seorang tokoh, tokoh di PB kalau nggak salah itu. Jadi mengatakan bahwa untuk pengetahuan sekarang udah selesai karena gampang sekali kita untuk pengetahuan. Kita tentang klik Google, apa yang kita cari maka kita semua itu serba mudah, serba instan dan sebagainya. Tetapi ada yang memang dari dulu sampai sekarang itu ajaib. Nah, mungkin ini merupakan sebuah kegundahan bangsa ini. Bagaimana kita membangun bangsa yang berkarakter. Nah, itu tidak bisa diwakili oleh teknologi sehebat apapun. Saya ambil kata Steve Jobs. Semua yang ada ini dalam teknologi itu adalah sebagai pendukung. Tapi yang menjadi utamanya adalah manusianya. Nah, oleh sebab itu, jadi kegundahan saya di dalam tadi Bang Yusron misalnya mengatakan saya Heri Kaizen. Saya juga memberikan nama saya dengan Heri Kaizen itu adalah doa. Karena dalam benak saya sebuah nama itu adalah mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, kenapa saya pakai Kaizen? Nah, ini karena akan saya masuk ke dunia motivator. Saya punya branding Heri Kaizen. Heri Kaizen. Ini nama panggung lah ya. Apa itu Kaizen? Kaizen is innovation for better future. Inovasi untuk masa depan. Atau untuk bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin harus lebih baik dari sekarang. Nah, Kaizen itu yang saya sematkan. Kalau saya boleh sedikit bercerita, kapan itu saya pakai Kaizen? Nah, sebenarnya secara tidak sengaja waktu itu ketika saya mengajar bahasa Jepang, saya melihat murid-murid ketika ini kalau saya bandingkan tingkat kesulitan bahasa Jepang dan bahasa Inggris,
itu derajat kesulitannya bahasa Jepang itu lebih tinggi, lebih sulit. Sehingga kalau orang sudah paham bahasa Inggris ke bahasa Jepang tinggal sedikit lagi. Tapi kalau orang di bahasa Indonesia ke bahasa Jepang harus ada 2 tahapan. Seperti itu yang saya rasakan. Nah, jadi pada saat itu ketika anak-anak mulai boring, nah saya suka berteriak. Di kelas itu, betul Pak Iswan. Jadi teriakan saya, Kaizen. Dan anak-anak harus menjawab. Jawaban mereka adalah, hai. Nah, Kaizen itu doa saya. Mari kita lebih baik. Kenapa harus bahasa Jepang? Karena memang ini ada memori saya, gitu ya. Jadi, alhamdulillah ini juga sebenarnya Pak Iswan sangat luar biasa. Saya bisa ke Jepang. Jadi ini saya lanjut ya. Jadi saya pernah ke Jepang. Nah, ini dia ketemu juga. Berarti secara physically pernah di Jepang. Iya, 1,5 tahun. Ya, jadi saya bisa. Watashi wa Herianto desu. Watashi wa Bandung kara kimashita. Itu. Bengong saya. Ya seperti itulah. Jadi saya ingat bahwa saya bisa sampai belajar ke luar negeri juga. Sebenarnya saya tidak pernah bayangkan saya bisa ke luar negeri ya. Cuman kembali karena ini ada motivasi ya. Jadi when I start in my brain to become the motivator, ya. Jadi ketika saya datang ke Lombok, saya dari Bandung nih. Ya, pemirsa saya ini dari Bandung. Dari Bandung. Saya dari Bandung nih, dari Bandung terus diekspor lah ke sini. Dan saya ditempatkan di SMP 4 Peseng, Kopang gitu. Ya lumayan lah di dusun begitu ya. Nah, pada saat itu selain saya ngajar di SMP, karena saya dari Bandung, memang waktu itu sebulan pertama saya dengan orang-orang Jawa lagi kita kos. Tapi saya di dalam benak saya, rugi saya ke Lombok kalau saya hanya bergaul lagi dengan orang-orang Jawa lagi. Kan instingnya selalu mencari komunitas. Iya, betul. Seperti itu kan? Tapi saya memang berbeda kan. Jadi waktu itu sampai teman-teman saya di kos itu, gila kamu membentukkan ini. Enggak, saya akan tinggal dengan orang Lombok. Jadi saya langsung mencari rumah dekat sekolah itu. Dan alhamdulillah saya ketemu dengan keluarga di Peseng. Namanya Tuan Guru Haji Syafi'i. Jadi almarhum. Dan di sana saya punya kakak angkat namanya Bapak Saifuddin, Kepala Madrasah Aliyah. Luar biasa. Ya, salam takzim untuk semua yang di Peseng. Mudah-mudahan selalu sehat. Nah, jadi ketika saya di sana Pak Iwan, waktu itu tahun 1994 ya, saya ke sini pertama kali ke Lombok. Nah, pas di sana itu betul-betul madrasah itu. Jadi SMP 4, kemudian ada Madrasah Sanawiyah Aliyah Peseng. Dan di Madrasah Sanawiyah Aliyah Peseng itu, wow, saya macam-macam saya jadi guru kimia, guru matematik, guru fisika, apa aja, all in one. Iya betul, karena saya waktu itu masih muda, saya tenaga oke, dan juga guru bahasa Inggris. Nah, nah sekarang saya akan slashing di guru bahasa Inggris. Saya ngajar bahasa Inggris pertama kali di Sanawiyah itu kelas 3 Sanawiyah. Tapi ternyata anak-anak itu luar biasa, mereka menerima cara pengajaran. Ada satu yang ingin saya tekankan kepada pemirsa di podcastnya Bang Yusron. Jadi saya mengajar bahasa Inggris bukan karena saya dibayar oleh yayasan itu, jauh dari itu. Tapi saya mengajar bahasa Inggris karena tadi satu, di sekolah itu kurang guru. Tergerak saya. Coba bayangkan ketika mereka udah berjalan sekitar 1 jam ke madrasah itu, ternyata gurunya tidak ada. Saya ada di sana. Saya diminta untuk ngajar bahasa Inggris. Saya harus belajar sebelum ngajar itu. Saya juga kadang-kadang saya mungkin ada murid saya yang lebih pandai dari saya. Saya tidak terlalu peduli dengan itu. Yang penting, I love to my student. I love to young generation of Indonesia. Nah, sekarang apa yang saya bisa berikan? Saya ngajar dengan sebaik-baiknya menjadi guru bahasa Inggris. Ini salah satu perjuangan saya. Pertama, setelah saya jadi guru bahasa Inggris, saya ikut. Kalau begitu karena saya guru bahasa Inggris, saya ikut kursus jarak jauh ke Jogja, Cambridge English Course. Ya seperti UT lah begitu. Terus yang sangat luar biasa itu saya ingat, saya punya episode di dalam hidup saya 4 jam di kapal feri. Mengapa 4 jam di kapal feri? Jadi setiap 4 jam dari Lombok ke Bali. Lombok Bali. 1 jam saya harus memaksa diri saya untuk ngomong dengan bule. Karena saya guru bahasa Inggris. Kan gitu kan? Jadi saya ingin memberikan contoh kepada anak. Kalau guru bahasa Inggris, Anda harus bisa ngomong dengan bahasa Inggris. This is very important.
You know that this is the weakness of what I say that mengajar bahasa asing, yaitu praktisnya. Nah, oleh sebab itu maka saya mencoba untuk mensupport ini, sehingga akhirnya saya aktif berbahasa Inggris dan sebagainya. Nah, sekarang lah ketika mungkin keberkahan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika saya sedang ngomong dengan bule, saya punya sahabat nih. Sekarang beliau menjadi ketua program doktoral di salah satu universitas di Jakarta, di Depok. Namanya Dr. Bambang Sumintono. Beliau luar biasa. Nah, pada saat itu ketika saya ngobrol dengan bule, dia ngomong. Karena sama-sama kita dari Bandung nih. Kamu bisa bahasa Kulon ya. Kulon itu barat. Ya, betul, saya bisa. Kenapa? Enggak deh. Saya nanti mau bermain ke rumah kamu. Itu Pak Iswan. Itu dan akhirnya ternyata betul dia. Setelah kita pulang dari Bandung kembali, dia datang di Peseng itu, di rumah orang tua angkat saya. Kamu bisa kan bahasa Inggris? Oh iya, terus kenapa? Mau nggak sekolah ke luar negeri? Wih, gila nih, sekolah ke luar negeri. Wih, tapi saya kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? IP saya kecil waktu di UT, hanya 2,4. Nggak mungkin saya bisa ke luar negeri. Tapi kan kamu bisa bahasa Inggris. Ini teacher training di Jepang, nggak ada kaitannya dengan IP. Yang penting ente bisa bahasa Inggris. Gitu Pak Yusran, makanya unik banget. Akhirnya saya waktu itu Pak Yusran langsung bener-bener mimpi rasanya. Gila nih keren. Kita bisa sekolah sampai ke luar negeri. Padahal saya dari sekolah kampung. Nah, modal saya bermimpi. Jadi benar-benar saya become a dreamer ya. Saya setahun saya belajar bahasa Inggris. Ternyata tahun pertama ketika saya hanya ke kedutaan Jepang, setelah ikut ujiannya, bagaimana nih saya lulus nggak? Anda dipanggil nggak? Katanya kata kedutaan Jepang. Enggak ya, kalau nggak lulus ente. Wah kacau nih katanya. Sakit betul waktu itu. Nggak lulus ya. Nah niat banget. Niat banget malah kan. Tapi saya yakin bahwa itu akan merubah saya kalau bisa lulus ke sana. Jadi saya waktu itu ingat bahwa batas untuk keluar negeri ke Jepang itu 35. Saya baru 30 waktu itu. Saya akan tes lagi yang kedua. Tahun berikutnya. Nah, ini ada kisah spiritual saya juga. Jadi kisah spiritual saya di sini saya bagi kepada pemirsanya Pak Isron. Kalau Anda punya niatan yang mulia, jangan ragu terhadapnya. Niatan yang mulia itu karena nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang saya rasakan dia akan menentukan jalannya. Bukan kita. Seperti ya. Jadi saya sebelum ke Lombok, saya bernazar untuk ibu saya. Ya, betul. Sorry ya, jadi saya emosional sedikit. Jadi waktu itu saya pulang kuliah terakhir di ITB, saya melihat ada orang yang sedang manasik haji latihan. Saya bayangkan, saya akan sangat bahagia sekali kalau satu di antara mereka itu adalah ibu saya. Kemudian saya waktu itu sambil berdiri, saya diskusi dengan diri saya. Kalau saya punya uang, saya akan berikan ibu tiket untuk pergi ke Mekah. Nah, tapi kemudian saya tersadar. Saya waktu itu sudah tahu bahwa penempatan saya di Lombok. Saya akan jadi guru. Guru waktu itu tahun 94. Itu gajinya kecil kan. Tidak seperti sekarang ada sertifikasi. Tapi kenapa ada optimisme di dalam kepala saya? Optimisme itu apa? Lombok itu melewati Bali. Bali itu daerah pariwisata. Saya optimis, insya Allah saya akan dapat uang dari bahasa Inggris. Aneh sekali, saya juga nggak tahu ya. Jadi, ya seperti itulah perjalanan ini. Akhirnya saya bisa, kan tadi saya udah jadi guru bahasa Inggris. Kemudian akhirnya tes kedua. Dan ternyata alhamdulillah. Jadi ketika diumumkan waktu itu saya ingat ya. Jadi waktu tes kedua itu pas saya melamar istri saya, gitu. Melamar istri saya. Gila. Jadi waktu itu saya pas ini saya nerima telepon di perjalanan saya mau ke Malang kan. Ketemu sama mertua lah, mertua ya. Saya telepon ke adik saya di Bandung. Mas nanti udah dari Malang jangan pulang ke Lombok. Kenapa? Kedutaan Jepang tadi nelpon ke kita. Mas Edi dulu. Saya nangis. Waktu itu betul, saya nangis.
Karena kalau dari sisi apa ya, probabilitas gitu ya, susah sekali. Saya ini bukan guru bahasa Inggris ya, bukan guru bahasa Inggris yang dari latar belakangnya bahasa Inggris. Cara pendidikan gitu ya. Saya backgroundnya biologi kan. Nah, sementara yang tes bahasa Inggris waktu itu tesnya bahasa Inggris, gurunya bahasa Inggris. Yang tes kan bahasa Inggris wajar lah. Wajar. Kalau saya sekarang bandingkan, nah ini cukup motivasi juga nih untuk teman-teman semua. Jadi kalau seandainya saya berikan perumpamaan nih, ada tesnya bahasa Inggris. Ini yang ikut ada guru bahasa Inggris, ada yang bukan guru bahasa Inggris. Nah, kalau sekarang saya tanya kepada Anda semua, maka secara logika mana yang akan lulus? Guru bahasa Inggris. Jelas kan? Nah, probabilitas kan. Hidup itu nggak seperti itu. Bukan 1+1 sama dengan 2. Ada logika kehidupan sendiri. Logika dia, logika Allah Subhanahu wa taala. Saya juga harus dia. Cuma saya jalani aja. Akhirnya ternyata dari 12 yang diterima di Jepang, saya ranking kelima se-Indonesia. Wow. Alhamdulillah. Nah, tadi kan saya mau bagi kisah spiritual saya. Karena tadi saya udah bernazar. Itu saya nggak pernah bayangkan. Akhirnya ternyata saya setelah di Jepang, ternyata saya punya waktu yang banyak. Nah, 6 bulan kemudian itu ada momen yang paling indah dalam hidup saya. Ketika saya telepon ibu saya. Jadi ini salah satu motivasi untuk Gen Z ya. Jadi sekarang ini Anda bisa merasa dahsyat, tapi Anda bisa terpuruk dahsyat. Karena sekarang dua-duanya ini dalam alam ini selalu sama, seimbang. Kalau Anda bisa memilah apa yang memang sesuai dengan passion, yang akan melesat akan lebih cepat. Dan seperti itu. Nah, sekarang dari sisi motivasi, kemelesatan Anda mudah-mudahan adalah kemelesatan yang diberkahi, yang mulia. Nah, seperti itu yang saya doakan gitu. Karena ini saya juga merasakan ketika saya punya tadi yang misalnya tujuan mulia untuk menghajikan ibu, saya nggak ngerti ya dari desa saya dari Bandung ke desa dulu baru ke Tokyo. Kan gitu kan. Jadi gitu kan. Nah, akhirnya ternyata Bang Yusron setelah 6 bulan kemudian saya telepon ibu saya. This is my project. The most beautiful experience in my life when I call my mom, at the time, Mom, do you want to go to Mekah? Jadi ibu pengen nggak pergi ke Mekah? Saya bilang pengen, tapi uangnya dari mana? Saya kemudian saya bilang, wait, oke, siapkan kesehatan, jaga kesehatan. Saya kirim uangnya dari Jepang. Dan saya merasa bahwa itu salah satu yang saya senang, kebahagiaan saya dalam hidup saya. Satu ya. Jadi saya pesan kepada sahabat-sahabat muda di Gen Z, punyalah dream mulia untuk bangsa ini. Saya secara pribadi, saya punya mimpi yang tinggi Indonesia ini. Suatu saat saya bisa memberikan pemikiran untuk Indonesia ini, karena saya merindukan Indonesia menjadi Indonesia yang hebat. Sekali. Wow, Kang, tentu nggak bisa menjadi pelajar di Jepang itu biasa saja. Jadi harus ada effort tersendiri juga. Betul, Kang. Mengumpulkan uang. Maaf, kita dapat uang nih. Kalau kita mengikuti kehidupan di sana, habis sebetulnya. Itu kan sebetulnya diperhitungkan cukup untuk 1 bulan. Dengan gaya kehidupan di sana. Betul, Kang. Apa yang kamu bisa lakukan sehingga bisa menghemat, ataukah mungkin ada bekerja lain lagi? Gini kan. Jadi waktu itu kebetulan saya mendapatkan beasiswa yang bergengsi. Salah satu beasiswa yang terbesar di dunia, yaitu Mombusho ya. Itu besar kan. Jadi saya bilang besar ya. Nah, saya teringat sebelum saya berangkat ke sini, jadi salam takzim untuk Bapak Sri Bindoro. Nah, saya sebelum berangkat ke Jepang, saya bersilaturahim kepada beliau. Saya mau ke Jepang. Saya minta nasihat dari Bapak. Karena saya mau betul-betul menganggap beliau adalah seorang tokoh pendidikan yang luar biasa bagi saya. Nah, akhirnya beliau memberikan suatu amanat kepada saya. Sekarang tergantung tujuan Mas Heri datang. Mas Heri cari dunia, dapat dunia. Mas Heri mau cari sesuatu yang lebih dari itu, spiritual Mas Heri akan meningkat, itu yang akan Mas Heri dapat. Jadi ternyata saya di sana bertemu dengan komunitas jamaah Habib dunia.
Jadi di Jepang, selama di Jepang, kalau malam minggu saya itikaf di masjid. Jadi unik nih, jadi unik juga nih. Jadi saya juga, ya Allah, kenapa saya bertemu dengan jemaah seluruh dunia? Jadi saya ingat, ya, di sana saya mendapatkan. Jadi saya tidak macam-macam di Jepang. Sekolah cukup ya. Malam minggu saya pergi ke sana, ketemu dengan jemaah. Itu yang membuat saya semakin buat kisah di Jepang menjadi semakin lebih keren menurut saya. Karena pulang dari Jepang, semangat saya untuk memberikan yang terhebat untuk Indonesia tidak berhenti. Wow, saya ketemu benang merahnya. Ini memang pengalaman-pengalaman seperti itu kan harus diceritakan. Karena makin banyak orang yang tahu bahwa keberadaan kita di sana bukan semata ya menjadi mahasiswa ataupun sedang belajar di situ, tapi ada hal lebih yang bisa diberikan. Dan ternyata di situ Kang Heri menanam benih-benih keinginan yang melampaui kemampuan saat itu. Ya. Jadi Kang, kalau ini saya minta spontan, berikan motivator kepada anak-anak Gen Z sekarang. Jadi langsung akan berikan bahwa bagaimana menjadi anak Gen Z dengan kondisi digital yang sangat luar biasa. Siap. Oke, ya. Silakan Kang. Hadap ke kamera. Oke. All of my friends, all of my sahabat ya Gen Z, you know that the true love, the true power is love. Kekuatan sejati adalah cinta. Oke. Kita sekarang diikuti dengan teknologi yang sangat luar biasa yang Anda bisa lihat. Tapi saya ingin bahwa cinta harus tertanam dalam diri Anda. Jangan selalu melakukan cinta karena ada takaran. Cinta kita yang pertama dia, yang pengasih dia menciptakan kita. Karena dia sudah memberikan hidup kepada kita. Dan itu menjadi karena kita. Jadi oleh sebab itu, dengan diberikannya keberkahan teknologi yang luar biasa ini, selayaknya kita manfaatkan dengan sehebat mungkin untuk memberikan karya terhebat. Satu saat bahwa hidup pasti berakhir. Sebelum kita berakhir, mari kita sama-sama buat karya terhebat. Suatu saat akan menjadi jejak kita di semesta ini bahwa kita pernah hidup yang keren, hidup yang punya karya untuk memberikan sesuatu yang bermakna untuk hidup. Wow, guys. Hai para semeton, bajang senamian. Kang, banyak hal yang bisa, kita baru duduk beberapa menit ini, tapi banyak hal yang sudah saya dapatkan. Bagaimana menanam optimisme, nyata itu akan lakukan sudah cukup lama. Ya, betul Kak. Jadi dalam perjalanan Kang Heri, apa harapannya sekarang? Untuk khusus, saya berbicara motivator. Ini pertanyaan saya terakhir di segmen motivator. Siap. Jadi ketika sekarang, saya juga merasa, jadi saya juga kadang rindu akan orang yang menasihati kita tidak merasa dinasihatin gitu. Jadi dengan memberikan kata-kata yang terstruktur, rapi, mengena gitu, makjub lah bahasa sekarang itu membuat beberapa orang sadar dengan tidak kesadarannya. Artinya dia sadar, oh ternyata betul ya, saya punya potensi ini, saya punya ini, saya mampu ini. Nah, Kang, bagaimana harapan Kang? Saya sebut memiliki keinginan sejak pertama kali melihat konten motivator dulu di NA. Saya berharap ada yang tumbuh dari sini. Ada motivator hebat kita dari NTB, dari Lombok gitu. Nah, apa harapan Kang nih sekarang melihat peran motivator saat ini? Jadi sebenarnya motivator tidak bisa secara instan. Kalau sebenarnya betul motivator, ya karena memang itu melalui proses. Dan itu jalannya juga bukan karena ada sesuatu ya, satu misalnya. Tapi memang itu ada satu hal yang paling dalam diri kita. Begini Pak Islam, jadi saya bilang masuk ke dunia ini sebenarnya ada sebuah kegelisahan. Jadi saya melihat di dalam dunia pendidikan yang masih banyak kepura-puraan dan sebagainya. Dan saya melihat seperti tadi saya bilang, ketika saya di Jepang, saya pernah merenung di sebuah stasiun kayak jika seandainya human resource of Indonesia sama dengan bukan sama ya, minimal mendekati Jepang, dahsyat sekali. Nah, jadi kita menang sumber daya sangat luar biasa.
Tapi kalau ini bisa dikelola dengan orang lain hebat sebenarnya, maka kita akan. Nah, dari sana saya sebenarnya kenapa melihat seperti ini tadi ada sebuah kekosongan. Saya akan kembali kepada tadi. Banyak memang misalnya saya juga nggak tahu ya jadi akhirnya seperti ini karena ada momentum juga ini. Momentum ketika saya diberitahu oleh murid saya. Saya biasa seperti ini karena tadi because I love to my student. I love my student. I want to see what I say that someday my student become the great people, the great person, and then they remember to his country, their country, something like that. Jadi saya ingin bahwa ketika mereka udah berhasil, mereka tidak lupa kepada negerinya, begitu. Nah, jadi saya melihat bahwa di sini perlu yang pertama itu perlu keteladanan, Kang. Jadi sekarang mau ngomong sehebat apapun, silakan ada ngomong. Tapi kita harus betul-betul harus apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, harusnya sebenarnya kita udah lakukan. Mohon maaf nih, saya berikan contoh Kang ya. Indonesia itu krisis di dalam minat baca. Nah, itu kita sudah lihat gitu. Jadi minat baca kita itu rendah kan. Nah, sekarang saya melihat misalnya gini. Kenapa kita gagal untuk minat baca itu kan? Ya, karena tadi misalnya maaf kepada rekan-rekan guru yang saya sekarang menonton podcast ini. Saya ingin bertanya kepada seperti apa minat baca Anda terhadap buku misalnya? Sebagainya. Nah, jadi ketika kita misalnya dalam diri kita jarang baca, mohon maaf nih, jarang baca nih. Kemudian kita ngomong kepada murid, murid-murid, kamu harus rajin baca. Itu akan mentah dengan sendirinya. Karena tadi kan, Rasulullah itu begitu, dia memberikan contoh kan. Jadi karena contoh itu karena dahsyat, bisa mewakili jutaan kata. Saya ingat ya, jadi kalau saya di rumah seperti perpustakaan, saya punya buku. Jadi saya bawa buku yang bagus. Ketika saya baca, saya demonstrasikan, suka baca, tiba-tiba murid datang, Pak, bukunya bagus, boleh saya pinjam? Silakan. Saya senang kalau ada murid seperti itu, Kang. Saya ingin buka sebenarnya ketika saya pulang dari Jepang, saya ingin bawa perpustakaan hebat. Harus hebat karena di negeri Jepang ketika saya belajar di sana, mereka sangat bangga kalau ada tamu datang ke institusi pendidikan, maka berikutnya setelah diterima itu Kang, langsung mereka diperkenalkan ke this is my library. Jadi mereka bangga. Oke, tadi satu keteladanan. Kan gitu Kang ya. Nah, setelah keteladanan berikutnya adalah kita harus, ini saya ambil dari salah seorang ahli ahli ini. Katanya bahwa harus kita bisa menciptakan environment, lingkungan Kang. Jadi lingkungan untuk bisa mensupport tadi gitu. Ngeri juga Kang, sekarang saya mengajarkan kejujuran. Maaf, saya sekarang harus berbicara juga nih dari segi dunia pendidikan. Misalnya nanti masuk politik, ngeri juga tuh ada money politik dan sebagainya. Ini gimana nih? Susah juga nih jadi guru nih, praktek di depan mata ini betul. Ya walaupun saya nggak tahu, tapi kan rumor-rumor, ya Allah. Nah, tapi tidak boleh kita berputus asa. Kita punya idealisme, kita tetap lakukan itu yang terbaik, kita melakukan komunikasi terbaik, bahwa ini yang terbaik gitu ya. Jadi tadi ada keteladanan, yang kedua kita ciptakan lingkungan, environment, dan terakhir adalah kita membuat itu menjadi sebuah habit. Ada satu lagu nanti yang akan saya buat menjadi habit, menjadi untuk membangun karakter gitu. Wow. Saya memiliki perjalanan panjang nih dengan Kang Heri ya, bukan saat ini aja, udah lama. Saya waktu gempa banyak juga pengalaman dengan Kang Heri, kita menghibur anak-anak di kegiatan trauma healing. Kang, ini saya ingin buat beberapa part. Jadi biar Gen Z nontonnya cukup berpart-part ya, kita fokuskan aja. Kang, berikutnya, di part berikutnya, saya akan mencoba menggali keberanian Akang yang cukup besar keluar dari zona nyaman. Kang Heri memutuskan pensiun dini dari PNS. Apa yang terjadi? Tetap di YS Podcast, kita kupas setelah ini ya. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.